menelusuri jejak sejarah trip ke Candi Ijo dan Candi Pelausan yang menjadi surganya spot sunset. Masih di channel Razon One and Only, channel khusus jalan-jalan, traveling, dan spot wisata. Kali ini saya berbagi perjalanan kami ketika kedua candi yang kami kunjungi, yaitu Candi Ijo dan Candi Pelausan, menjadi spot sunset terbaik. Bagaimana keadaan candi tersebut? Simak terus video ini sampai akhir. Yuk kita jalan-jalan digital melalui konten ini. Di siang hari ini kita pertama kunjungi yaitu Candi Ijo. Awal perjalanan kita ini dimulai dari parkiran mobil yang tepatnya di depan seberang jalan pintu masuk ke Candi Ijo. Lanjut kita masuk ke pintu gerbang untuk Candi Ijo, dan di sini ada peringatan tentang dilarang menggunakan drone dan juga peringatan yang lain. Ini bisa kita baca dan tentang cerita bagaimana keadaan Candi Ijo ini. Terus kita menuju ke loket. Di sini kita akan membeli tiket masuk yang mana untuk wisatawan dalam negeri seharga Rp15.000 dan wisatawan mancanegara seharga Rp20.000, dan untuk prewedding itu Rp500.000. Kita langsung beli tiket di sini untuk kita dan bisa menggunakan QRIS. Setelah membeli tiket, kita langsung masuk ke areal candinya. Nah, sebelum kita masuk ke candi, saya mau baca dulu. Ini ada keterangan bahwa bagaimana sejarah dari Candi Ijo ini sendiri. Ini tepatnya di depan pintu masuk atau di depan loket Candi Ijo ini. Di sini tertulis bahwa Candi Ijo, penemuan sebuah candi dapat didasarkan 3 hal. Pertama, berdasar legenda yang dikenal masyarakat. Kedua, berdasar penyebutan yang ada di dalam prasasti. Dan yang ketiga adalah berdasarkan lokasi inkasi candi itu berada. Untuk keterangan selanjutnya bisa baca di sini ya. Yuk kita masuk saja ke lokasi candinya. Dan ini setelah di pintu masuk candi, kita langsung ke bagian samping dan bawah tempat pembelian tiket tadi. Ternyata di sini masih proses pemugaran candi. Baru 2 candi yang selesai dipugar dan yang lainnya masih proses pemugaran. Saya coba keliling-keliling keadaan di sini dan coba saya masuk ke dalam candi yang selesai dipugar ini. Bagaimana keadaan di dalamnya? Yuk kita lihat. Keadaan dalam candi yang sudah dipugar ini seperti ini, kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan kita coba lihat di sini ada bagian-bagian yang ditambah karena mungkin ada yang hilang, jadi ditambah dengan yang baru. Dan setelah itu kita langsung saja ke candi utama. Kita masuk ke atas yuk, bagaimana melihat atau detailnya candi utama di Candi Ijo ini. Nah, kita naik ke tangga itu, dimana dia berada di Pundan Berundak di lantai berapa tuh? Lantai 2, 3, di lantai 3. Jadi dia seperti di Pundan Berundak yang bertingkat-tingkat seperti ini. Candi Ijo ini berada di atas bukit ya, itu disebut dengan Bukit Ijo. Kita ke sana yuk.
Candi Ijo adalah sebuah komplek percandian bercorak Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-10. Letak candi ini berada di Dukuh Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini berada di lereng barat sebuah bukit yang masih merupakan bagian perbukitan Batur Agung, kira-kira sekitar 4 km arah tenggara dari Candi Ratu Boko. Berdasarkan penelusuran sejarah, diperkirakan candi ini dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi. Situs candi ini berupa lahan berteras-teras yang dikelilingi oleh tebing. Lahan yang menjadi dasar atau keletakan bangunan terdiri dari atas tanah dan cadas. Komplek Candi Ijo terdiri dari 17 struktur bangunan pada 11 teras, dengan teras paling atas merupakan kedudukan Candi Induk. Struktur bangunan lain yang berada di komplek percandian Ijo ini antara lain terdapat pada teras ke-9 berupa sisa-sisa batu bangunan yang menghadap ke timur. Di teras ke-8 terdapat 3 buah candi dan 4 buah batur bangunan. Pada teras ke-5 terdapat 1 buah candi dan 2 buah batur. Sedangkan pada teras ke-4 dan pertama masing-masing terdapat 1 buah candi. Pada teras ke-2, ke-3, ke-6, ke-7, dan ke-10 tidak ditemukan satupun bangunan. Bangunan Candi Induk berdiri di atas kaki candi yang berdena dasar persegi 4. Pintu masuk ke ruang dalam tubuh candi terletak di pertengahan dinding sisi barat, diapit 2 buah jendela palsu, yakni relung gawang jendela tetapi tidak tembus berlubang pada ruangan di dalam. Candi Induk mempunyai ukuran 1843 dikali 1843 cm dengan ketinggian 1600 cm. Di dalam Candi Induk terdapat sebuah bilik dengan lingga yoni di dalamnya yang melambangkan Dewa Siwa yang menyatu dengan Dewi Purwati. Pada dinding luarnya terdapat relung-relung untuk menempatkan arca Agastya, Ganesha, dan Durga. Di depan Candi Induk terdapat 3 buah candi perwara. Ketiga candi perwara ini menghadap ke timur. Candi perwara selatan mempunyai ukuran dena 519 kali 517 cm dengan tinggi 662 cm. Di dalam bilik candi perwara selatan tidak ditemukan apa-apa. Candi perwara tengah mempunyai ukuran dena 630 dikali 515 cm dengan tinggi 650 cm. Di dalam bilik candi perwara tengah ditemukan nandi dan meja batu Padmasana. Candi perwara utara mempunyai ukuran dena 511 dikali 511 cm dengan tinggi 630 cm. Pada bilik candi ini tidak ditemukan apa-apa. Nandi itu namanya di dalam nandi. Keempat candi tersebut berada pada satu halaman. Di halaman ini juga terdapat 8 buah lingga patok yang berada pada masing-masing arah mata angin. Penamaan Candi Ijo bukan diambil dari warnanya yang hijau, tetapi karena berada di perbukitan Gumuk Ijo, Kabupaten Sleman. Nama tersebut dikukuhkan pada prasasti Poh yang ada pada tahun 906. Candi ini dibangun pada era kerajaan Mataram kuno antara pertengahan abad ke-9 dan awal abad ke-10. Dilihat dari tahun pembangunannya, diperkirakan yang berkuasa saat itu adalah Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi. Pada saat pembangunannya, Kunon menggunakan bebatuan yang diambil dari berbagai tempat, salah satunya dari Gunung Merapi. Hal itu membuat struktur Candi Ijo kokoh dan bertahan berabad-abad, bahkan hingga saat ini.
Adapun dalam penentuan lokasi pembangunan Candi Ijo memiliki aturan dan syarat yang tertulis dalam kitab kuno. Salah satu syarat adalah lokasi pembangunan hendak dekat dengan sumber air dan di atas tanah yang subur. Di lokasi percandian ini juga terdapat tempat musola dan toiletnya. Ini saya akan menuju ke tempat toilet dan musola karena saya pada siang hari ini belum melaksanakan sholat zuhur. Jadi pengunjung yang berkunjung ke Candi Ijo ini jangan khawatir untuk melaksanakan ibadah ataupun nanti ke kamar mandi karena sudah tersedia toilet di lokasi ini. Ini dia tempatnya. Setelah melaksanakan sholat zuhur, kita kembali kulik bagaimana sejarah dari Candi Ijo ini. Fungsi Candi Ijo dibangun adalah sebagai tempat untuk pemujaan para dewa bagi umat Hindu. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan candi yang tidak boleh di sembarang tempat, biasanya memiliki tujuan tersendiri. Seperti pada candi-candi lainnya, pembangunan Candi Ijo yang berada di atas bukit bertujuan untuk mendekatkan diri ke Kayangan. Kayangan dipercaya umat Hindu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Selain itu, pemilihan lokasi di atas bukit bertujuan supaya setiap doa yang dipanjatkan cepat dikabulkan oleh dewa. Candi Ijo pertama kali ditemukan oleh H.E. Doreval pada tahun 1886. Setelah itu penelitian dilakukan oleh C.A. Rosemer dan H.L. H.G. Melville. Sedangkan penelitian terhadap Candi Ijo baru dilakukan oleh Dinas Purbakala mulai tahun 1958. Setelah itu dilakukan pemugaran Candi Induk yang selesai pada tahun 1997. Pemugaran beberapa struktur di kelompok Candi Ijo terus berlanjut sampai dengan sekarang atau saat ini. Candi Ijo merupakan candi yang berada di atas bukit dengan pemandangan kota Jogja dan landasan pacu Bandara Adi Sucipto. Pada kondisi cerah, bahkan Gunung Merapi tampak jelas terlihat dari bukit di depan Candi Ijo ini. Karena lokasinya tersebut di bukitan, sehingga banyak wisatawan yang mengunjungi candi ini untuk melihat matahari tenggelam atau sunset di depan candi ini, sehingga candi ini menjadi salah satu spot yang idaman bagi pecinta sunset atau matahari tenggelam. Untuk mencapai Candi Ijo ini tidak begitu sulit, kita bisa menggunakan Google Map, yang mana Candi Ijo ini memiliki jarak kurang lebih 28 km dari arah timur kota Yogyakarta. Anda bisa menggunakan rute menuju ke candi ini melalui rute Candi Prambanan. Setelah itu pilih ke arah selatan, arah menuju Candi Ijo, dan ada jalan raya yang menghubungkan antara Yogyakarta dengan Piungan. Sesudah itu menempuh kurang lebih 15 menit akan menemukan papan nama yang bertuliskan Candi Ijo. Setelah kita puas mengelilingi seluruh Candi Ijo, kita pun keluar dan kita siap untuk menuju ke spot selanjutnya, yaitu Candi Pelausan, yang mana ini jalan raya di depan Candi Ijo ini, yang mana di bawah itu ada lokasi tempat wisata tebing breksi, dan yang ke atas itu tempat lokasi wisata lainnya seperti Bukit Serumbung Indah, Watu Papal, Watu Langit Jogja. Bahkan terus jalan ke atas itu bisa mencapai ke kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngagleran. Ini jalan alternatif ya, bukan jalur utamanya.
Dan di sini di parkiran kita bisa menikmati lereng hijau. Kita bisa melihat pemandangan indah di bawah, bagaimana keadaan kota Jogja di daerah parkiran yang disebut dengan lereng hijau. Di lereng hijau ini juga ada kantin, kita bisa menikmati menu-menu makanan yang mantap. Selain ada udang hangat, juga kita bisa menikmati pisang goreng, bahkan ada mie ayamnya. Pokoknya sangat rekomendasi di sini. Setelah dari parkiran Candi Ijo di lereng hijau ini, kita tancap gas lagi menuju ke spot wisata selanjutnya, yaitu ke Candi Pelausan, yang merupakan salah satu candi yang menjadi primadona bagi pecinta sunset. Bahkan banyak konten-konten tertentu yang begitu indahnya sunset atau matahari tenggelam di belakang Candi Pelausan ini. Ini kita sudah berada di parkiran pas di depan Candi Pelausan ini. Ini merupakan di pinggir jalan raya, dan di depan candi ini banyak yang menjual pernak-pernik asli oleh-oleh khas dari sini. Yuk kita masuk ke sana, pintu masuk dan loket pembelian tiket. Di sini tertulis cagar budaya kelompok Candi Pelausan Lor, dan di sini tertulis lagi ada panah Candi Pelausan Kidul dan Candi Pelausan Lor. Jadi Candi Pelausan ini terdapat dua kompleks, yaitu yang ada di Lor dan ada yang Kidul. Yang ini kita masuk ke bagian yang Lor, dan ini kita masuk untuk membeli tiket. Harga tiket untuk Candi Pelausan ini yaitu seharga 10.000 per orang, sedangkan untuk wisatawan mancanegara yaitu seharga Rp50.000. Dan candi ini buka dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 5 sore atau jam 17. Untuk menikmati sunset, kita bukan di dalam candi ini, tetapi di bagian luar candi atau di belakang candi ini. Kita mengikuti jalur jalan raya tadi ke arah belakang ya. Untuk saat ini kita masuk dulu bagaimana keadaan di dalam candi ini. Sebelum kita masuk ke candi, ada papan pengumuman seperti ini. Bagaimana sejarah dari Candi Pelausan ini bisa kita baca, sehingga bagaimana detailnya candi ini bisa terbangun dengan megah dan gagah ini. Yuk kita telusuri bagaimana sudut demi sudut dari Candi Pelausan Lor ini, yang merupakan sejarahnya sangat unik sekali. Candi Pelausan adalah sebutan untuk komplek percandian yang terletak di Duku Pelausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini terletak kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Adanya kemuncak stupa arca Buddha serta candi-candi perwara atau candi pendamping yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah candi Buddha. Komplek ini dibangun pada abad ke-19 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Medang, atau juga dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Komplek Candi Pelausan terdiri atas Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul. Pada masa lalu, komplek percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang. Sisa struktur tersebut masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur dan bagian barat candi.
Candi Plausan merupakan salah satu wisata pendidikan dan religi di Jawa Tengah. Situs Candi Plausan merupakan kompleks pemujaan Buddhis yang dibangun pada abad ke-8 Masehi dengan sebutan Jina Mandira atau terus berlanjut hingga pertengahan abad ke-9. Puncak pembangunannya diprakarsai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan yang beragama Hindu dan permaisurinya Sri Kahulunan atau Pramodawardhani yang beragama Buddha. Arsitektur Candi Plausan menunjukkan ciri khas tersendiri yang terlihat dari dua candi induk kembar berlantai 2 yang dikelilingi Candi Purwara dan Stupa Purwara, dan parit yang mengelilingi ke seluruh komplek. Candi Plausan juga menunjukkan ciri khas tersendiri dalam hal konsep religi yang tercermin dalam keberadaan panteon 3 Trikaya Buddha serta relief Dewa Dewi Wewangian dan cahaya di kedua candi induknya. Arsitekturnya megah, unik, kaya ornamen yang indah. Arca-arcanya memiliki ciri khas, menjadi gaya seni arca tersendiri yang menjadi penanda zamannya. Kawasan sekitar Candi Plausan memiliki potensi peninggalan purbakala lainnya yang masih terpendam untuk diungkap. Bentang pandang ke arah Gunung Merapi di utara dan deretan pegunungan Breksi di selatan. Golden moment saat sunrise dan sunset membentuk siluet percandian yang indah dan langka. Dikelilingi lahan sawah dan tegalan yang cukup luas, didukung nuansa pedesaan yang masih terasa, lokasinya dekat dengan candi-candi lainnya yang berada di kawasan Prambanan yang juga kaya akan peninggalan budaya tak benda lainnya, menjadi spot yang sangat fantastik untuk berkunjung ke Candi Plausan ini. Memiliki dua candi utama yang disebut juga candi kembar. Candi yang terletak di sebelah kiri atau di sebelah utara dinamakan Candi Induk Utara dengan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh wanita, dan candi yang terletak di sebelah kanan atau sebagian selatan dinamakan Candi Induk Selatan dengan relief menggambarkan tokoh-tokoh lelaki. Di bagian utara komplek terdapat mandapa terbuka dengan beberapa arca Buddhis. Kedua candi induk ini dikelilingi oleh 116 stupa Purwara serta 50 buah candi Purwara juga parit buatannya. Pada masing-masing candi induk terdapat 6 patung atau arca Dhyani Buddhis Satwa. Walaupun candi ini adalah candi Buddha, tetapi gaya arsitekturnya merupakan perpaduan antara agama Buddha dan Hindu. Candi Induk Selatan Plausan Lor dipugar pada tahun 1962 oleh Dinas Purbakala. Sementara itu Candi Induk Selatan dipugar pada tahun 1990-an oleh Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah. Ini adalah satu-satunya pohon yang masih berada atau hidup di kompleks Candi Plausan ini, dan pohon ini sering sekali dijadikan salah satu spot untuk foto-foto, baik itu prewedding ataupun foto-foto yang lainnya. Detail sejarah Candi Plausan, pembangunan dan tujuannya yaitu Candi Plausan dibangun oleh Raja Rakai Pikatan pada abad ke-9 Masehi sekitar tahun 842 Masehi sebagai hadiah pernikahan untuk permaisurinya yaitu Pramodawardhani. Dan Candi Plausan ini merupakan simbol toleransi persatuan antara dua agama yaitu agama Hindu dan agama Buddha, karena Raja Rakai Pikatan dan permaisurinya berasal dari dinasti yang berbeda dengan beragama yang berbeda juga. Arsitektur Candi Plausan memiliki arsitektur yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur Candi Borobudur dan Candi Prambanan dengan dua komplek utama,
Candi Pelausan Lor yang ada di utara dan Candi Pelausan Kidul yang ada di selatan. Nilai sejarah dan budaya Candi Pelausan tidak hanya memiliki nilai sejarah saja, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam, mencerminkan kerukunan antar umat beragama dan perdamaian pada masanya itu. Yang selanjutnya, kisah asmara. Pembangunan Candi Pelausan juga dikaitkan dengan kisah cinta Rakai Pikatan dengan Pramudiawardhani yang berbeda agama, sehingga menjadi simbol kekuatan cinta dan toleransi. Yang menarik lainnya tentang Candi Pelausan yaitu parit berukuran 440 meter kali 270 meter yang mengelilingi kompleks candi beserta beberapa temuan lepas berupa ribuan fragmen gerabah dan beberapa keramik asing di dalamnya. Kemungkinan besar parit tersebut dahulu dimanfaatkan untuk menurunkan air tanah di kompleks candi agar tanahnya menjadi padat. Konon kerajaan zaman dahulu menganggap bahwa unsur air, gunung, dan sawah merupakan sesuatu yang suci. Oleh sebab itu, candi diibaratkan sebagai gunung tempat para dewa bersemayam yang dikelilingi oleh samudra. Ada salah satu fakta unik dari Candi Pelausan ini. Candi Pelausan kabarnya sering dipilih sebagai lokasi pemotretan prewedding. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan dalam masyarakat yang menyatakan bahwa pasangan yang mengunjungi candi ini akan memiliki hubungan yang langgeng. Keyakinan ini muncul karena candi ini dianggap sebagai simbol dari perasaan cinta yang mendalam, yang terbukti dengan membangunnya, yang merupakan ungkapannya dari kasih sayang kepada seseorang. Oleh karena itu, banyak pasangan yang memilih untuk membuat kenangan indah mereka di tempat ini dengan harapan bahwa cinta dan kesetiaan mereka akan bertahan selamanya. Meskipun Candi Pelausan belum sepopuler Candi Prambanan atau Borobudur, tetapi keberadaan kompleks candi ini masih sangat menjanjikan untuk spot foto-foto dan perlu untuk dikunjungi. Memang pengunjungnya tidak seramai seperti Candi Borobudur ataupun Prambanan, tetapi justru ini menjadi sangat menarik, salah satu tempat refreshing yang perlu kita kunjungi untuk pengambilan foto yang indah atau sekedar menikmati keindahan alam di sekitarnya. Terutama pada saat sore hari kita bisa menikmati sunset. Di kompleks candi ini sudah tersedia toilet dan musola, jadi pengunjung bisa untuk melakukan ibadah pada bagian belakang pada candi ini. Seperti saya kemarin melakukan sholat asar di musola sini, ini dia tempatnya. Di sampingnya ada kantor untuk pengelola dan juga toilet atau WC, dan sampingnya lagi musola. Jadi cukup mumpuni untuk kita berkunjung ke sini, tidak khawatir lagi mencari tempat yang biasanya urgent seperti ini. Sore hari jam 5 komplek percandian ini tutup, dan jadi kita sore hari kita berpindah ke bagian belakang Candi Pelausan ini, di mana kita menikmati matahari tenggelam. Terbentuknya siluet dan warna cakrawala menjingga dengan gambar atau bentuk arsitektur Candi Pelausan yang begitu indah, menjadi sensasi indah sekali di sore ini. Jadi ini merupakan spot yang sangat menarik dan sangat indah sekali ketika menikmati sunset di Pelausan ini. Dan ketika cerah kita bisa melihat puncak Merapi di sebagian dengan puncak berkabut, menandakan bahwa Merapi masih aktif. Oke, demikianlah cerita saya tentang perjalanan kedua candi yang merupakan spot atau surganya menikmati sunset di kawasan wisata Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sampai jumpa di next konten. Bye.